Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin susan lila sultanil awliya asy-syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an wa sairil awliya illah wal awliya tis'a wa umatina wa abaina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil hukukil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah jamaah Masjid Muqimuddin rahimakumullah. Sore hari ini Allah kembali mempertemukan kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Insya Allah pertemuan kita pertama kali setelah libur yang cukup panjang, sekaligus karena pertemuan pertama barangkali selama saya berinteraksi sosial dengan para jamaah ada kesalahan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Enggak saya durung halal bihalal belum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para jamaah, insya Allah podo lali nih sampai punya. Jadi menurut tulisan saya, kita pembahasannya sampai tentang 10 tanda sempurnanya akal sampai yang nomor 8. Jadi orang itu disebut akalnya sempurna bila mempunyai tanda 10. Lah kita sampai pembahasan yang nomor 8. Yang pertama namanya asumtu, diam. Jadi orang itu akalnya sempurna bila diam, tidak banyak bicara. Kok ono wong ngomong ae bertanda akalnya kurang. Apa meneh gak ono wong kok ngomong dhewe. Nah, itu berarti kan begitu. Dalil-dalilnya sudah saya sampaikan pertemuan yang lalu. Yang kedua al-hilmu, menggunakan hak. Hak artinya sabar dan mudah memaafkan. Jembar dodon. Jadi wong kok mudah menyimpan dendam, maka akalnya tidak sempurna. Wong kok gampang ngamuan, akalnya tidak sempurna. Jadi kalau kita kaji ini, kita akan tahu bahwa kita itu ternyata belum sempurna semua akal. Ya, insya Allah kalau jenengan asik gampang ngamuan. Nah, yang ketiga namanya tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Jadi tawadhu ini juga sudah pernah kami sampaikan dasar-dasar. Yang keempat namanya amar ma'ruf nahi mungkar, mempunyai hobi. Saya sebut hobi saja, mengajak melakukan kebaikan serta berupaya mencegah kejelekan. Hobinya begitu, ajak-ajak konco, ajak-ajak tonggo, ajak-ajak dulur neng masjid, hadir di majelis ilmu, ajak-ajak terus. Nah itu gitu. Hobinya seperti itu tanda orang akalnya sempurna. Kok ana wong muni wis padha gerangi engko nek dilingno malah tersinggung wis babababano. Ah ini berarti akalnya tidak. Tapi mengajak itu juga ada ukurannya. Ini juga sudah pernah saya sampaikan. Antarane dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dengan mauidhah itu beda-beda semua. Ada ukuran-ukurannya sendiri.
Yang kelima namanya amal soleh, perbuatan baik, sudah jelas ini. Yang keenam namanya tafakur, berpikir. Jadi tanda orang akalnya sempurna itu mau berpikir. Berpikir itu ada 3, mafakiratul mukhayyalah, mafakiratul wahbiyah, mafakiratul akliyah. Ini sudah saya sampaikan. Insya Allah nggih pun lali dengan. Jadi ngaji niku enake ngoten. Lali kok tak baleni meneh. Lali. Sebenarnya ini sangat penting karena ini memakrifai diri, untuk mengenal diri kita sendiri. Dalam sebuah asar Rasulullah menyampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Jadi untuk bisa mengenal Allah itu mengenal diri kita. Siapa kita itu? Komponen apa saja yang ada pada diri kita? Bedanya akal karo kolbu itu apa? Bedanya ruh dengan pikiran itu apa? Pikiran itu berapa macam? Ruh itu ada berapa? Ruh itu enggak satu loh, 3 ruh. Kapan-kapan mau bahas dulu ya. Jadi itu memakrifai diri. Kita itu dari mana, perjalanan kita yang sudah kita lakukan mulai alam arwah, pindah alam rahim, pindah ke alam dunia, terus pindah-pindah. Ini perjalanan kita, ini memakrifai diri, mengenal diri kita. Itu pekerjaan berat itu sebenarnya. 30 tahun tidak cukup untuk mengenal diri kita, tidak cukup. Dalam diri itu ada nafsu, ada jiwa, ada macam-macam lah. Jadi panjenengan pingin maem ayam panggang, keinginan itu keluarnya dari mana? Mesti bingung. Ya sembuh Pak, pokoknya pingin. Paling isone ngono. Padahal itu diri kita sendiri itu. Apa jenengan nek dikon milih 10.000 karo 1.000 kok milih 1.000? Ngerti napa mboten kira-kira? Napa kok ngoten? Ayo. Nggih Pak luwih akeh. Niku jenenge cerdas. Pun tafakur namanya. Yang ketujuh namanya al-ibrah. Tafakur itu berpikir, ibrah itu pandai mengambil pelajaran. Nek wis tau mlaku liwat dalan kene kejeglong, sesuk nek liwat kene hati itu namanya al-ibrah. Nggih, ibrah, pandai mengambil pengajaran. Wa innalakum fil an'ami la'ibratan, kata Allah dalam surah An-Nahl. Dan pada hewan-hewan itu terdapat pelajaran bagi kalian. Quran loh ini. Pada hewan-hewan itu terdapat pelajaran bagi kalian manusia. Jenengan semerap cecek. Cecek niku makme napa? Mustahil napa mboten? Cecek ra iso mabur, panganane iso ndak masuk akal itu. Tapi kenyataannya gak ada diternak. Wah, akeh cecek. Aneh itu. Nah ini pada hewan-hewan itu terdapat pelajaran bagi kita. Allah yang memberi pelajaran. Allah yang memberi pitik. Jenengan semerap pitik. Mohon ngocak Madura ajem. Kalau orang Madura menyebutnya ajem, ayam. Jadi ayam itu pitik itu esok dibuka metu teker-teker. Engko sore mlebu ning kombong. Sampeyan tahu tumen pitik balik neng kombong nggawa berkat? Tahu tuman mboten? Sing biasane nggawa berkat sapa? Kok ana pitik mulih neng kombong nggawa berkat, ditakoni pitik liyane, "Gawe apa yu? Gawe mangane anakku sesuk." Pernah ndak terlintas seperti itu? Ndak pernah. Nek luwe ya metu golek mangan, wareg mulih, ndak berpikir besok makan apa, ndak pernah. Karena percaya bahwa rizki itu ditanggung oleh Allah. Sing bingung nyiapno sesuk mangan apa, mben mangan apa, kira-kira sapa nih? Gak enak nih. Ya Allah. Ternyata kalau kita kaji, keimanan kita itu tipis dibandingkan ya Allah. Pada hewan-hewan itu terdapat pelajaran bagi kita. Rasulullah itu sibuk mengeluarkan. Kalau kita sibuk menyimpan. Rasulullah tidak pernah suka mempunyai simpanan lebih dari 3 hari. Tahu bar sholat jamaah subuh ngimami, mantun salam ngadeg mulih. Para sahabat kaget,
Loh, enten napa Kanjeng Nabi kok kesusumen? Biasanya bar sholat niku wiridane suwi Kanjeng Nabi. Kalau habis subuh sama maghrib, subuh paling lama. Zikirnya paling panjang. Itu Rasulullah. Bar salam ngadeg pulang. Apa kata Rasulullah? Aku kelingan di rumah saya ada 1 keping uang dirham yang sudah 3 hari. Pulang disodakohkan. Ndak seneng nyimpen lebih dari 3 hari ndak. Kira-kira tabungannya jenengan wis pirang tahun? Makanya kadang kita itu ngomong meniru Rasulullah. Kalau saya gak patah yakin. Kalau dewe gak patah yakin. Ya meniru itu ya sing gampang-gampang sih, sing angel-angel buri-buri ndak apa-apa, bertahap lah. Subhanallah. Itu namanya ibrah. Kula wis rada kangen gak guyon karo jenengan. Pun. Yang nomor 8 istidhamud dzunub. Nah, ini kita sampai sini kajian kita. Jadi tanda sempurnanya akal yang nomor 8 itu kalau melakukan dosa merasa berat, menyesal. Sebab kaprai menungso, semrap kaprai menungso niku. Lazimnya manusia niku nek dia mempunyai dosa, melakukan dosa yang rutin, dia tidak merasa bahwa itu adalah dosa. Contoh nih, ngerasani wong. Nggih. Wis kadung istiqomah ngerasani wong, akhirnya nek ngerasani wong gak rumangsa nek. Padahal tanda sempurnanya akal itu nek nglakoni dosa merasa berat. Merasa getune nemen. Getune nemen. Bon. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, alamatus saqawati arba'atun, tandanya orang celaka itu ada 4. Pertama, nisyanud dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfudhah. Melupakan dosa yang telah dilakukan padahal dosa itu tersimpan di sisi Allah. Tercatat. Kula nate ngaji ngeten ana sing takon ngeten, ana sing setengah rada bantah ngoten. Lho Pak, sing penting lah setelah itu kita mohon ampun kepada Allah. Bukankah innallaha ghafurur rahim? Allah itu zat yang maha mengampuni. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau mohon ampun pasti diampuni. Bukankah ada hadis ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kowe nek bareng nglakoni elek lanjutkan dengan melakukan kebaikan, maka kejelekanmu akan dihapus dengan kebaikan. Bukankah ada hadis man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marratan ghafarallahu dzunubahu kullaha, kata Rasulullah. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, setiap hari Jumat 40 kali, semua dosanya diampuni oleh Allah. Artinya begini, nek bareng lakoni dosa ojo terus minta ampun setelah itu merasa dosanya diampuni. Ini jangan. Dalil-dalil yang saya sebut semua, Quran, hadis tadi itu benar. Allah itu Maha Pengampun, benar. Nek bareng lakoni elek segera susul dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Itu juga benar. Tapi jangan meremehkan dosa. Jangan meremehkan dosa. Sebab kita tidak tahu kita itu diampuni tidak. Enggak pernah tahu. Jadi terus wong nek bareng lakoni dosa kok ora ana getune. Nah, itu menunjukkan menunjukkan tobatnya tidak sungguh-sungguh. Tobatnya tidak sungguh-sungguh. Jadi ojo ngremehke dosa. Akhirnya ada begini. Ana wong sedekahe 100 juta. Rutin sebulan sekali. Kathah napa titik nih? Akeh. Tapi korupsine saulan pisan 500 juta. Bar ngaji dalil niki wau. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nek bar nglakoni elek segera lakukan kebaikan. Bar korupsi 500 juta, sing 100 juta di sedekah nih. Menghapus napa mboten niki?
Ya mbok iki padha karo ngece Gusti Allah nggih. Napa ngece niku? Ngenyek Gusti Allah. Jadi enggak boleh begitu itu. Jadi jangan pernah meremehkan dosa. Jangan pernah. Jadi ada orang seperti itu. Wah, yang penting mari ngono lah istighfar. Lah kok cek enteng muni ngono nggih. Karena taubat itu Masya Allah pondasi setiap makom. Ini rada angel didik nih. Makom itu bukan makam nggih. Makam dan makom itu beda. Kalau makam bahasa Indonesia itu artinya ya pemakaman. Kalau makom dalam bahasa Arab itu artinya kedudukan. Contohnya makom, ikhlas, sabar, syukur, qanaah, ridho. Itu namanya makom, kedudukan, pangkat seseorang. Orang itu sudah sampai pada makom sabar. Nah, jadi kedudukannya sudah sabar. Pondasi setiap makom, setiap kedudukan itu adalah taubat. Setiap orang kepingin sabar harus taubat dulu. Orang kepingin syukur harus taubat dulu. Orang kepingin ikhlas harus taubat dulu. Semua makom. Niki rada angel ini, niki ilmu tasawuf. Jadi dalam kitab namanya Risalatul Qusairiyah diterangkan pondasi setiap makom adalah taubat. Kalau tidak bisa tobatnya belum benar, sabarnya jelas tidak benar, ikhlasnya tidak benar, ridhonya tidak benar, qanaahnya tidak benar, sakhoknya tidak benar, pasti tidak benar. Semua mesti tidak benar. Lah, tobat itu ada rukunnya. Wudu ana rukune wudu, Islam ana rukune Islam, iman ana rukune iman. Tobat ada rukunnya tobat. Tobat itu ya napa nggih iki nek diterangno rada dawa titik niki ya napa niki. Jadi ngeten para jamaah, mari kita membiasakan membahas sesuatu itu dimulai dari definisi. Kalau definisinya sudah salah sampai ke belakang ini salah terus kan. Jadi ikhlas apa definisinya harus tepat dulu. Kalau sudah salah ke belakang nanti salah terus. Taubat itu definisinya ar-ruju' ilallah. Kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang diridhoi Allah. Itu arti tobat. Jadi tobat itu bila kita melakukan kesalahan yang kaitannya dengan Allah, hablum minallah, rukun tobatnya 3. Pertama namanya an-nadam. An-nadam itu dalam bahasa Jawa getun, menyesal. Yang kedua namanya al-iqla, meninggalkan. Dosa yang dilakukan tadi ditinggalkan. Yang ketiga namanya al-azmu. Al-azam itu artinya semangat dalam melakukan kebaikan tadi, dalam meninggalkan kejelekan tadi. Semangat. Ini rukunnya tobat kalau dosanya hablum minallah. Kalau dosanya hablum minannas, bar nyelatu tonggone, itu rukun tobatnya 4. Yang 3 sama, an-nadam, menyesal, getun aku bar nyelatu tonggoku, harus muncul itu. Lah nek sik muni ngene, salahe dhewe. Aku dilokno. Lah itu belum nadam itu namanya. Yang kedua ikhla, meninggalkan, wis gak baleni meneh. Yang ketiga al-azmu, semangat ngapiki tangga. Yang keempat al-baroah. Ini dosane hablum min al-baroah itu njaluk ridane wong sing disalah. Nah, ini ndak bisa kalau nggak pakai al-baroah ndak bisa. Jadi dosa hablum minannas itu lebih berat. Karena yang harus dilakukan 4. Kalau hablum minallah cuma 3. Aku bar ngentit dunyane tanggoku saiki ngungsi neng Kalimantan. Alamate gak ngerti. Dilala ketemu koncone tak takoni, tibake wonge wis mati. Gak duwe anak, gak duwe turun. Iki ya apa aku njaluk sepurane. Ya napa ngeten iki terus. Agama selalu ada solusi. Jadi nek gak ono solusi dudu agama jenenge. Bagaimana caranya? Mendoakan orang itu. Orang itu didoakan.
dijalukno ngapura ning Gusti Allah, didoakan orang. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan putrinya Sayyidah Fatimah, diperintah putrinya itu nduk nek arep turu berbuat baiklah kepada manusia sedunia. Sayyidah Fatimah bingung, ya napa Kanjeng Nabi wong arep turu kok ngapiki wong sak jagat. Kanjeng Nabi kemudian menuntun membaca doa astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil hukukil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Itu Rasulullah yang mengajarkan. Nek dilakoni luar biasa nih, rezekine paringi lancar karo Gusti Allah. Yang kedua tandanya orang yang celaka wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri akubilat amruddat. Suka menyebut-nyebut kebaikan yang dilakukan. Aku iki elek-elek ngene sembahyang duha ya rutin. Senengane nyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukan. Padahal dia enggak pernah tahu kebaikan yang dilakukan itu diterima atau tidak oleh Allah. Sebab Gusti Allah enggak tahu ngetokke tanda terima. Nah, jenengan nanti tuman mboten bar salat oleh tanda terima. Ini bahasa guyonnya begitu ya. Kita nggak pernah tahu kok ibadah kita itu diterima atau tidak, nggak pernah tahu. Maka jangan pernah merasa bahwa kita itu sudah banyak melakukan kebaikan. Hendaknya kita merasa saat ini kita itu belajar menjadi orang baik. Sudah belajar menjadi orang baik. Yang ketiga, tandanya orang yang celaka. Wa nadharu ila man fawqahu fid dunya. Memandang kepada orang yang lebih tinggi urusan dunianya. Jadi nek ana wong itu ulap, napa ulap niku bahasa Indonesiane? Ulap, silau. Silau dengan orang yang urusan dunianya lebih tinggi, itu tanda orang celaka. Nek ndelok wong sugih ulap. Tapi nek ndelok wong ahli ibadah tapi melarat, belas gak ulap. Kinten. Jenengan dijak foto karo bupati sing gak tahu sembahyang. Karo dijak foto kanca melarat tapi ahli ibadah. Fotone sing dakek ruang tamu sing ndi kira-kira? Sing ndi kira-kira? Ini nggih susah nggih. Ya Allah. Undangan tahlilan sing ngundang wong sugih karo sing ngundang wong melarat, kira-kira sing teko akeh pundi? Nek sing ketiban giliran wong sugih, undangan jam 7, subhanallah, jam 6 wis teko kabeh. Begitu sing waya tiba giliran rutinan wong melarat, undangan jam 7, setengah 8 sik wong 3. Lho, ngoten subhanallah, ngoten mbek gak jamaah tok, sak imame padha. Nun sewu, sak ustate padha. Nek waya rutinan tiba wong sugih, kulhune tok ping 11. Yasin salamun qaulam mir rabbir rahim diwaca ping 7. Dungane 10 menit dhewe. Begitu giliran wong melarat, maca kulhu ping 3, Falak binas ndonga. Sak imam-imame sak ustaz-ustaz iso ketularan. Ya aneh niki. Subhanallah. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan begitu. Rasulullah niku ya Allah, hobine niku kumpul wong melarat. Hobine Rasulullah kumpul wong melarat. Kula jenengan luwih seneng pundi, kumpul wong melarat apa kumpul wong sugih? Ora usah dijawab lah niku nggih. Jadi Rasulullah itu nek diundang wong miskin, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatam muajjala. Nek diundang wong miskin tekone disiki Rasulullah. Tekone disiki. Nek kula jenengan tekone aras-arasen, gak teko sawangane, teko iku paling suguhi sego karak. Lho mikire gak karu-karuan. Itu tanda orang celaka yang ketiga. Yang keempat, wa nadharu ila man dunahu fiddin.
Tanda celaka yang keempat, meremehkan orang yang kemampuan agamanya di bawah dirinya. Kula wis maca Qur'ane lancar. Ana wong maca Qur'an sik drudukan. Anjen goblok. Lah ngoten ya. Meremehkan orang yang kemampuan agamanya di bawah dirinya. Padahal belum tentu nanti yang masuk surga dulu saya. Belum tentu itu. Jadi durung karuan ngoten nggih. Masya Allah, malah tengene hadis niku panjang hadisnya, ringkesnya ngeten. Rasulullah mengatakan nanti akan muncul satu kaum, mereka itu ahli membaca Al-Quran. Bacaan Quran mereka menakjubkan. Kalian semua tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Kalian semua itu para sahabat. Sahabat kalah bacaan Quran dengan mereka. Akan muncul nanti satu kaum, suaranya enak-enak, makhrote api, luar biasa. Mereka orang yang ahli sholat, sampai pada kedua keningnya terdapat bekas sujud. Kata Rasulullah, sholat kalian tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Mereka ahli puasa. Puasa kalian sahabat tidak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Tetapi mereka ahli neraka. Na'udzubillah. Mutafaqun alaih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya napa niki? Ndelok ngeten berarti gak mesti nggih. Ana wong ngajine niku drudukan, tapi hatinya betul-betul karena Allah. Ana wong maca Quran apik mung digawe pamer kok. Mung digawe pamer ndak dapat apa-apa. Jadi jangan mudah meremehkan. Jangan mudah. Kalau Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan dalam kitab, kalau kalian melihat orang yang lebih muda, hendaknya kalian merasa sungguh beruntung pemuda itu. Dengan usianya yang muda, pastilah dosanya lebih sedikit daripada dosaku. Bila kalian melihat orang yang lebih tua, hendaknya kalian merasa sungguh beruntung orang tua itu, pastilah sholatnya lebih banyak daripada sholatku. Bila kalian melihat orang yang berilmu, hendaknya kalian merasa sungguh beruntung orang itu. Dengan ilmunya dia pasti dapat melakukan ibadah dengan benar. Bila kalian melihat orang yang bodoh, lebih bodoh urusan agama daripada dirimu, hendaknya kalian merasa sungguh beruntung orang itu. Dia melakukan dosa karena kebodohannya, sedangkan aku lebih mengerti tapi masih melakukan dosa. Jadi dosane loro, wis ngerti kok dilakoni. Sampai beliau mengajarkan, bila kalian ketemu orang yang kafir, hendaknya kalian merasa saat ini dia kafir, belum tentu besok dia tetap. Saat ini aku muslim, belum tentu besok tetap muslim. Sayyidina Umar bin Khattab itu masya Allah tukang mateni wong. Begitu masuk Islam luar biasa. Akhirnya muncul jiwa-jiwa yang tawadhu, jiwa-jiwa yang menghormati. Lah ini yang penting sekali. Di zaman ini sangat penting sekali. Pun para jamaah. Lah menyesali dosa itu berarti harus tobat. Tobat itu semua orang harus. Orang awam tobat itu dari 3 hal. Ini orang awam, kita ini orang awam. Pulau panjenengan ini orang awam. Tobatnya orang awam itu dari 3 hal. 1 minal kabair, dari dosa besar. 2 minas shaghair, dari dosa kecil. 3 minal makruhat, dari sesuatu yang makruh ditinggalkan. Itu tobatnya orang awam, kita ini. Yang kedua tobatnya orang-orang khawas, para ulama, para kiai. Itu tetap harus tobat, harus. Tapi beda kelasnya dengan kita. Bagaimana tobatnya orang khawas itu, para ulama, para kiai itu? Pertama, min khilafil ula, bila ketinggalan melakukan kebaikan. Wayah sembayang duha, ternyata lali, tobat mereka. Nah, dia gak getun blas. Nah, dia gak getun blas ya. Nah,
ketinggalan melakukan kebaikan. Wah ya sholat tarawih jamaah gak iso sholat tarawih getun. Nek awake dhewe betang-betano sholat. Bukan kelasnya lah. Kita harus mengakui kita belum kelas ini. Ketinggalan ketika melakukan kebaikan. Mereka bertobat. Yang kedua, orang-orang khusus seperti itu bertobat min ru'yatihil hasanat. Ketika merasa telah melakukan kebaikan, itu ditobati. Ditobati. Rumangsa wis nglakoni kebagusan niku ditobati. Bar sedekah kebagusan. Terus merasa alhamdulillah aku sedekah rek wis iso nglakoni. Itu ditobati. Kenapa begitu? Karena sebenarnya yang menggerakkan hati mereka untuk sedekah itu Allah. Yang memberi kemampuan untuk sedekah itu juga Allah. Pingin tapi gak mampu kan gak mungkin. Yang memberikan kesempatan sehingga bisa sedekah juga Allah. Mereka merasa bahwa itu adalah pertolongan Allah. Kok moro-moro dalam hatinya keluar perasaan aku wis nglakoni kebagusan, berarti dia menghilangkan pertolongan Allah. Angel nih. Aku lho jenengan sedekah titik ae masyaallah. Umumno lho ya. Aja lali jenengku sebutan ya. Ya Allah. Tingkatan ketiga ini tertinggi, tobatnya orang khawasul khawas, orang yang super khusus. Para wali, orang-orang khusus lagi. Itu pertama min ru'yatihi annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zaman. Tobat ketika mereka merasa bahwa dirinya mempunyai derajat di sisi Allah. Padahal sebenarnya mereka punya derajat di sisi Allah. Tapi ketika merasa aku iki elek-elek waline Gusti Allah, merasa begitu, itu wajib tobat. Wajib tobat. Wajib tobat. Jadi maka ndak ada ceritanya wali kok akon-akon wali ora ono ceritanya kecuali wali murid. Ya karo wali kelas. Yang kedua min ru'yatihi sidqun fi taubatihi. Jadi tobatnya orang-orang yang super khusus itu ketika merasa tobatnya benar, itu ditobati. Aku koyoke tobatku wis bener. Rukune tobat wis tak lakoni, koyoke wis bener. Itu harus ditobati. Angel meleh ya. Yang ketiga, mingkul li khatirin yahturu lahu fi ghairi mardatillah. Orang-orang super itu, super khusus itu tobat kepada Allah apabila dalam hatinya ada kerentek sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Kerentek hati sing ora diridani Gusti Allah. Niku ditobati. Aku kok kepingin duit akeh, tobat. Aku kok kepingin sate kambing, pingin emplok-emplokan. Nah itu bagi orang-orang begitu itu tidak boleh, tidak boleh. Itu harus ditobat. Nah kita masih awam lah, kita itu pokoknya terbebas dari dosa besar, dosa kecil, makruh luar biasa lah kita itu. Urusan naik tingkat belakangan saja itu. Belakangan saja. Pun. Para jamaah, karena dosa itu menghalangi kita, maka hendaknya kita itu berupaya terlepas dari dosa. Nek wis kadung, hendaknya kita bertaubat. Ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Allah itu memberikan kita ikatan, simpul ikatan supaya mudah rujuk kembali. Seminggu sekali diberikan hari Jumat. Bapak-bapak diwajibkan untuk sholat Jumat. Ibu-ibu wajib napa mboten? Mboten wajib, nggih. Malah iso makruh nek ibu-ibu. Ibu-ibu kok hadir di majelis Jumat itu bisa menjadi makruh. Saya nggak ngomong makruh, bisa menjadi makruh. Jadi bapak-bapak seminggu sekali diberikan kewajiban Jumat, artinya diberi kesempatan untuk taubat. Artinya begitu. Sehari 5 kali kita diikat dengan simpul namanya sholat 5
waktu, diberikan kesempatan untuk tobat. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi Allah itu mengikat kita supaya selalu bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Bar salat tetap dikongkon muni astaghfirullahaladzim. Jadi gak mung bar ngrasani wong muni astaghfirullahaladzim, bar salat ya tetap dikongkon muni astaghfirullahaladzim. Wiridan bar salat niku para jamaah, kalau kita melihat ajaran Rasulullah panjang sebenarnya, sangat panjang. Nah, diwaca kabeh, saya khawatir bapak-bapak ibu-ibu nggak betah. Jadi sing kula waca mesti singkat-singkat. Jadi bar salam itu kemudian berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mendapatkan ini hadis ini. Saya mendapat hadis musalsal namanya. Saya mendapatkan hadis ini saya nomor 38. Saya dari kiai saya tulis namanya satu-satu. Kiai saya dari gurunya, saya tulis namanya, gurunya dari gurunya sampai Rasulullah. Saya nomor 38. Ini kalau paringkeun jenengan nomor 39. Kalau pingin tulisannya saya kasih nanti. Jadi itu urutan hadis musalsal. Habis membaca Allahumma ini baru kemudian membaca istighfar. Istighfar itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Itu paling benar secara ilmu tata bahasa Arab. Kalau dibaca hayyul qayyum kurang benar. Saya nggak ngomong salah, kurang benar. Tapi yang paling benar hayyal qayyuma wa atubu ilaihi. 3 kali. Kemudian astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya dan seterusnya. Kemudian Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka bi nikmatika alayya dan seterusnya 3 kali. Kemudian Allahumma anta salam. Kemudian Al-Fatihah, ayat kursi, lillahi ma fi amana rasulu. Terus itu Rasulullah yang ngajarkan semua. Ini kayak diwaca. Nek gak patek kulino koyoke ya karek imam tok noleh wis gak ono jamaah. Lah kita semampunya dulu yang kita lakukan, ya. Yang kita lakukan semampunya. Artinya Rasulullah mengajarkan kita untuk rujuk kembali kepada Allah. Ingat Allah terus. Ingat Allah terus. Nah, Rasulullah pun super sudah. Jadi Rasulullah itu tidur tapi hatinya tetap ingat Allah. Itu Rasulullah, khusus Rasulullah. Apa ada orang lain yang bisa? Ada, tetapi tidak bisa menyamai Rasulullah. Rasulullah tidur, hatinya tetap ingat Allah. Lah kula panjenengan maca Quran atine eling pindang. Lah iki gak repot niki. Salat mawon eling panganan. Lah Kanjeng Nabi turu non sewu, sare tetap eling Allah. Nek Kanjeng Nabi aja disebut turu, ini mboten tata krama, sare. Nggih. Nek kebo turu. Ana pitik mati jenenge batang. Nek wong mati aja disebut batang, niku gak tata krama jenenge. Nek Kanjeng Nabi mati wafat, ngoten nggih. Ana wong mati, ana maling bongko ono jare wong Surabaya ngoten nggih. Ini tata krama nih, harus ada etikanya. Mohon para jamaah sampai situ dulu menerangkan tentang istidhamud dzunub. Barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Pertanyaannya bebas napa mawon. Nggih monggo. Agak keras sedikit. Hah? Oh nggih. Kok khayal qayyumah gitu nggih. Nggih itu dalam ilmu tata bahasa Arab, Bu. Kalau saya terangkan nanti terlalu panjang itu nggih. Jadi alladzi la ilaha illa huwa al-hayyal qayyum. Al-hayyal qayyuma wa atubu ilaihi. Jadi dalam ilmu tata bahasa Arab itu begini. Contohnya begini. Wal asri. Contohnya begitu. Wau di sini wau qasam namanya. Wau qasam itu sumpah. Setiap wau
bila wawunya wawu qasam maka di akhirnya harus kasroh, tidak boleh dibaca dhammah, tidak boleh dibaca fathah. Itu tandanya wawu qasam. Wal asri wasyamsi wadduhaha, wasyamsi wawu qasam. Kalau wawunya wawu atof, lillahi ma fis samawati wal ardi, samawati wal ardi, maka depan dan belakang ini sama, tanda bacanya juga harus sama. Kenapa kok samawati wal ardi? Karena kemasukan huruf jer namanya, maka harus kasroh. Nah, jadi itu dalam ilmu tata bahasa Arab itu. Jadi contoh begini lagi. Jadi sering konco-konco nek kirim doa itu sebenarnya salah, tapi tidak bermaksud salah, jadi saya biarkan saja. Khususon ila abaihi abaina wa ummahatina. Karena kemasukan huruf jer, khususon ila itu huruf jer, maka harus dibaca kasroh, abaina i wa ummahatina. Tapi bila huruf jernya dihilangkan, khususon abaana, tidak boleh dibaca abaina, tidak boleh, harus dibaca abaana, harus begitu. Nah, tanda bacanya menjadi berubah karena ilahnya dihilangkan. Ini namanya ilmu tata bahasa Arab. Jadi ngoten, itu menurut ilmu tata bahasa Arab. Ada yang lain mungkin? Materi kita insya Allah masih cukup panjang karena terpotong 2 bulan lebih insya Allah ya. Jadi masih cukup panjang. Monggo barangkali ada pertanyaan lain, mumpung saya dereng adzan nisa. Insya Allah pandemi embulah sembarang lah sebutannya. Kalau kita lihat dalam kacamata agama, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, bila pandemi ini sama dengan taun, bila, kalimatnya bila pandemi ini sama dengan taun, dalam bahasa Arab taun itu wabah. Apakah pandemi sekarang ini sama dengan taun? Saya tidak tahu. Apabila sama dengan taun, kata Rasulullah, taun itu akan hilang ketika bintang Suraya keluar. Hadis itu, hadis ya. Lah bintang Suraya keluar itu ketika musim kemarau. Bila kita hitung menurut ilmu falak, keluarnya tanggal 16 kemarin. Sudah keluar ini. Sudah mulai musim kemarau. Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan ini kategori taun gitu maksudnya ya. Nah, mudah-mudahan begitu. Jadi wis menjadi kita bisa lebih banyak melakukan aktivitas. Jadi Rasulullah banyak kok mengajarkan. Suatu ketika Rasulullah itu ditantang kaum ahli racun. Kata kaum ini pemimpinnya, kowe nek ngombe racunku gak mati, aku sak kaumku mlebu Islam. Rasulullah digitukan tersenyum.
Terus Rasulullah kemudian menyampaikan pada para sahabat, sapa sing gelem makili aku ngombe racun? Sapa sing gelem makili aku ngombe racun? Aneh, sahabat ngacung kabeh. Kira-kira jenengan ya Allah, ya Allah. Artinya begitu percaya dengan Rasul itu sahabat begitu. Akhirnya Rasulullah menunjuk satu orang. Ditunjuk. Budalo ya engko omben racune. Nggih Kanjeng Nabi. Ngadeg arep berangkat. Sik. Engko nek arep ngombe iki wacan. Rasulullah kemudian memberikan doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Wacan ping 3 ya. Nggih Kanjeng Nabi. Bar maca diombe. Tidak ada efek sama sekali. Sing maca sahabat dikongkon Rasulullah, sing ngongkon Nabi, sing dikongkon wong sing atine betul-betul percaya dengan Rasulullah dan ibadahnya luar biasa. Ya gak tahu ngrasani wong, ya gak tahu ngamuk, kan itu Rasul. Sahabat begitu. Nek sing maca kula jenengan, ya kudu diwaca bolak-balik, ngoten lho maksude nggih. Aja waca ping 3 tok ora mandi. Wong kaken ngrasani wong. Itu bisa diamalkan itu tiap habis subuh, habis maghrib. Bismillah dengan asma Allah alladzi la yadurru, yang menjadikan semua tidak bahaya. Ma fis samawati wa ma fil ardi, apa-apa yang dituju petala langit dan bumi. Alladzi la yadurru ma'as bi sayun fil ardi wala fis sama'i wala fil. Ya apa lali. Bismillahilladzi, dengan asma Allah alladzi la yadurru, yang tidak menjadi bahaya. Ma'asmihi, bersama asmanya Allah. Ketika kita bersama dengan menyebut asma, apa yang tidak bahaya? Sayun, segala sesuatu. Ma fis samawati wa ma fil ardi, apa-apa yang di langit dan wa huwas samiul alim, dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan mengetahui. Itu Rasulullah yang mengajarkan. Ini Rasulullah itu ngajari sembarang. Jenengan pingin nopo, Rasulullah mengajarkan semua. Tinggal kita memperdalamnya sejauh apa. Niku luar biasa. Nek kula riyen karo kiai kula, nek sahabat dikon Kanjeng Nabi maca ping 3, nek kowe yo gak mandi kok waca ping 3, waca ping 41. Masyaallah gak mari-mari. Antara lain begitu. Antara lain. Sampun nggih. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.